Jangan pernah anggap remeh bisikan orang tua kalau menyangkut pernikahan. Dan inilah alasan kenapa tradisi kuno kadang lebih baik dilupakan selamanya. Selamat datang kembali di Zona Goib. Malam ini kita tidak akan berjalan-jalan di rumah kosong atau menelusuri kuburan tua. Malam ini kita akan masuk ke dalam sebuah kamar pengantin, tempat di mana cinta dan maut berdampingan begitu dekat, dipisahkan hanya oleh sehelai kain tipis. Kisah ini datang dari sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa. Sebuah kisah yang diyakini benar-benar terjadi tentang teror arwah pengantin yang tak pernah tenang. Di sebuah desa yang seolah terjebak dalam pusaran waktu, di mana jalanan masih berupa tanah yang mengeras dan aroma kembang kenanga selalu menyatu dengan bau dupa yang dibakar saat senja, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Wajahnya adalah cerminan kebahagiaan murni. Senyumnya merekah seindah bunga melati yang akan segera menghiasi sanggulnya. Hari pernikahannya dengan Adit yang terbiasa dengan logika dan hiruk-pikuk kota, memandang semua persiapan adat di desa itu dengan senyum maklum. Baginya, semua ritual, sesajen, dan pantangan hanyalah bagian dari tradisi yang indah, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik senyum ramah para tetua desa tersimpan sebuah dongeng pengantar tidur yang tak pernah diceritakan kepada orang luar. Dongeng tentang Laras. Puluhan tahun yang lalu, Laras adalah kembang desa, sama seperti Sari. Ia juga akan menikah. Namun, tepat di malam Midodareni, malam sakral sebelum ia dipersatukan dengan kekasihnya, Laras ditemukan tak bernyawa di dalam kamar riasnya. Ia masih mengenakan kemben pengantin yang indah, namun wajahnya membiru dengan mata terbelalak penuh kengerian. Tak ada yang tahu penyebabnya. Sebagian bilang ia bunuh diri, sebagian lagi berbisik ia dijemput oleh penunggu desa. Sejak saat itu, arwahnya dipercaya masih bersemayam di desa itu, menunggu sesuatu. Cerita itu dianggap angin lalu oleh Sari. Ia terlalu sibuk dengan kebahagiaannya. Sampai suatu sore, 3 hari sebelum acara puncak, seorang tetua desa yang dipercaya sebagai juru rias datang membawakan sebuah kotak kayu berukir. Di dalamnya terlipat dengan rapi sebuah kemben pengantin merah saga yang pekat. Kain itu bukan kemben biasa. Batiknya kuno dengan motif yang tak pernah Sari lihat sebelumnya. Kainnya terasa sangat halus, namun anehnya selalu terasa dingin saat disentuh, bahkan di tengah hari yang terik. "Ini kemben pusaka, Sari," kata si tetua desa. "Sudah turun-temurun dipakai oleh pengantin terpilih di desa ini. Pakailah di malam Midodareni nanti. Auramu akan terpancar." Malam itu, didorong oleh rasa kepenasaran, Sari memutuskan untuk mencoba kemben itu sendirian di kamarnya. Adit sudah kembali ke penginapan sederhana di ujung desa. Rumah terasa sepi, hanya ada suara jangkrik di luar. Ketika pintu kamar ia tutup, suasana mendadak berubah. Udara yang tadinya gerah tiba-tiba menjadi dingin menggigit. Lampu teplok di sudut ruangan berkedip-kedip sejenak. Apinya menari-nari tak wajar. Sari merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaannya saja. Dengan sedikit gemetar, ia mulai membuka lipatan kemben merah itu. Seketika, aroma aneh menguar di udara. Bukan wangi bunga, melainkan campuran bau melati yang mulai layu dan bau tanah basah dari kuburan. Jantung Sari mulai berdebar kencang. Dengan tangan yang ragu, ia mengenakan kemben itu. Kain dingin itu terasa seperti memeluk tubuhnya. Awalnya pas, namun detik berikutnya terasa semakin kencang, seolah kain itu hidup dan mencengkramnya.
Sari merasa sedikit sesak nafas. Ia berjalan ke arah cermin tua berbingkai jati di kamarnya. Saat ia menatap pantulan dirinya, napasnya tercekak. Untuk sepersekian detik, yang ia lihat di cermin bukanlah wajahnya. Itu adalah wajah wanita lain. Pucat pasi, dengan mata yang cekung dan kosong, menatap lurus ke arahnya dengan tatapan penuh teror dan penderitaan. Rambutnya terurai berantakan dan dari sudut bibirnya yang membiru, seolah ada setitik darah yang mengering. Itu adalah wajah Laras dari cerita para tetua. Sari menjerit tanpa suara. Ia mencoba menarik kemben itu dari tubuhnya, tapi kain itu seolah menempel di kulitnya. Semakin erat melilit nadanya hingga ia sulit bernafas. Cengkramannya begitu kuat, terasa seperti tangan-tangan dingin tak terlihat sedang menahannya. Rasa panik menjalari seluruh tubuhnya. Di dalam cermin, bayangan Laras seolah tersenyum sedih. Air mata darah mengalir dari matanya yang kosong. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Sari mengerahkan seluruh kekuatannya dan merobek paksa ikatan kemben di punggungnya. Kain itu akhirnya terlepas. Seketika, udara di ruangan kembali normal. Rasa sesak di dadanya hilang dan hawa dingin itu lenyap. Sari jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal-sengal. Ia menatap kemben merah itu dengan ngeri. Kain itu kini terletak di lantai, tampak biasa saja. Tak ada yang aneh. Setelah beberapa saat menenangkan diri, ia bangkit dan memungut kemben itu, melemparnya ke sudut terjauh di kamarnya, tak sudi melihatnya lagi. Ia memutuskan akan menolak memakai kemben itu. Namun, saat ia berbalik dan melirik ke arah tempat tidurnya, jantungnya seolah berhenti berdetak. Kemben merah saga itu sudah tidak ada di sudut ruangan. Kain itu kini terlipat dengan sangat rapi di atas ranjangnya, seolah ada tangan tak terlihat yang baru saja merapikannya, menunggunya untuk dipakai kembali. Dan saat Sari tanpa sadar menyentuh tengkuknya, ia merasakan sesuatu. Sebuah bekas kemerahan yang tipis melingkar di lehernya. Bekas yang terasa perih dan dingin. Bekas yang seolah menandakan bahwa teror ini tidak akan berakhir di sini. Teror itu baru saja dimulai. Malam itu terasa abadi bagi Sari. Ia tidak berani kembali ke kamarnya. Ia meringkuk di kursi goyang tua di ruang tengah, memeluk lututnya erat-erat, dengan pandangan kosong tertuju pada pintu kamarnya yang tertutup. Setiap derit kayu rumah atau desauan angin di luar jendela terdengar seperti langkah kaki yang mendekat, seperti bisikan nama Laras yang terbawa angin. Ia tidak tidur sedetik pun. Ketika fajar pertama menyingsing, mewarnai langit dengan rona kelabu, barulah Sari merasa sedikit aman. Namun, rasa lelah dan takut telah mengukir lingkaran hitam di bawah matanya. Pagi itu, Adit datang dengan senyum cerah, membawa sarapan kesukaan Sari. Senyumnya langsung memudar saat melihat kondisi calon istrinya. Wajah Sari pucat, matanya sembab, dan seluruh tubuhnya seolah tegang. Dengan suara bergetar, Sari menceritakan semua kejadian semalam. Tentang bayangan di cermin, tentang kemben yang mencekiknya, dan tentang bagaimana kain itu kembali ke atas ranjangnya secara misterius. Adit mendengarkan dengan sabar. Sebagai orang kota yang logis, otaknya langsung mencari penjelasan. Ia memeluk Sari dengan lembut. Ia bilang mungkin Sari hanya terlalu lelah dan stres menjelang pernikahan. Mimpi buruk katanya, halusinasi karena kelelahan. Untuk membuktikan perkataannya, ia berjalan masuk ke kamar Sari. Ia mengambil kemben merah itu dari atas ranjang. Ia merabanya, membolak-balikan. Hanya kain biasa sayang. Dingin, mungkin karena bahannya sutra kuno. Berat, itu karena tenunannya padat. Di tangan Adit, kemben itu memang tampak seperti pusaka indah yang tidak berbahaya. Tak ada hawa dingin, tak ada bau aneh. Penjelasan logis Adit terdengar sangat masuk akal. Namun, tidak sedikit pun menenangkan hati Sari. Justru, ia merasa semakin sendirian. Tak ada yang percaya padanya. Teror itu
hanya miliknya seorang. Sepeninggal Adit, keputusasaan Sari mendorong untuk melakukan tindakan nekat. Ia tidak bisa membiarkan benda itu berada di rumahnya lebih lama lagi. Menunggu saat ibunya sedang sibuk di dapur, Sari menyambar kemben itu. Tangannya gemetar saat menyentuh kain dingin tersebut. Dengan langkah cepat, ia berlari ke halaman belakang, ke arah rumpun bambu yang lebat dan selalu diselimuti bayangan gelap. Dengan menggunakan cangkul kecil, ia menggali lubang di tanah yang lembab. Aroma tanah basah langsung menusuk hidungnya, mengingatkannya pada bau aneh yang keluar dari kemben itu. Tanpa pikir panjang, ia melemparkan kemben itu ke dalam lubang dan segera menimbunnya dengan tanah. Ia menginjak-injak tanah itu hingga padat, seolah sedang mengubur mimpi buruknya untuk selamanya. Untuk beberapa saat, ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban di pundaknya terasa terangkat. Sore itu berjalan dengan damai. Sari bahkan bisa tersenyum dan tertawa saat para kerabat datang membantu persiapan. Ia mulai percaya pada kata-kata Adit. Mungkin memang hanya imajinasinya yang berlebihan. Mungkin kutukan Laras hanyalah dongeng pengantar tidur. Malam harinya, malam sebelum Midodareni, Sari masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Ia ingin mengumpulkan tenaga untuk hari besar esok. Ia membuka pintu kamarnya perlahan. Dan seketika, semua kelegaan yang ia rasakan seharian ini hancur berkeping-keping. Bau itu kembali, kali ini 100 kali lebih kuat. Campuran bau melati busuk dan tanah kuburan yang pekat memenuhi seluruh ruangan, membuatnya mual. Matanya menyapu seisi kamar dengan panik, dan jantungnya serasa diremas saat pandangannya tertuju pada rancang. Di sana, di atas spray putih bersih, terbaring kemben merah saga itu. Bukan terlipat rapi, tapi terbentang lurus, seolah sedang menunggu tubuh untuk memakainya. Dan yang paling mengerikan, kain itu tidak lagi bersih. Ada bercak-bercak tanah basah menempel di beberapa bagiannya, persis seperti tanah dari halaman belakang tempat ia menguburnya. Di bagian tengah kain, sebuah noda gelap yang besar terlihat jelas, seolah seseorang yang baru bangkit dari liang lahat baru saja mengenakannya. Pesan itu begitu jelas dan brutal. Benda ini tidak bisa disingkirkan. Benda ini tidak bisa dikubur. Benda ini punya kehendaknya sendiri. Atau lebih tepatnya, kehendak arwah yang mendiaminya. Sari ingin menjerit, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Kakinya lemas, tubuhnya merosot ke lantai. Ia hanya bisa menatap ngeri pada kain terkutuk itu yang kini seolah bernafas dalam keheningan kamar. Di sudut matanya, ia melihat bayangan hitam berkelebat di dekat cermin. Bayangan seorang wanita dengan rambut terurai berdiri diam memperhatikannya. Kali ini, Sari tahu ini bukan lagi peringatan. Ini adalah sebuah klaim. Arwah Laras tidak lagi hanya mencoba berkomunikasi. Ia mulai menandai Sari sebagai penggantinya. Malam Midodareni tiba. Udara di desa terasa berat dan lembab, seolah ikut berduka. Langit malam itu tak berbintang, tertutup awan hitam pekat. Di dalam rumah Sari, suasana seharusnya penuh dengan doa dan harapan. Para kerabat perempuan berkumpul membacakan kidung-kidung Jawa kuno, sementara Sari duduk bersimpu di dalam kamarnya menjalani ritual pingitan. Ia tidak boleh bertemu Adit sampai esok pagi saat icap kobel diucapkan. Namun di balik keheningan ritual, pikiran Sari bercambuk. Ia tidak menceritakan pada siapapun tentang kembalinya kemben terkutuk itu. Siapa yang akan percaya? Mereka hanya akan menganggapnya gila. Ia menyembunyikan kain itu di dasar lemari tuanya, menumpukinya dengan pakaian lain untuk melupakannya walau hanya untuk satu malam. Sang juru rias, wanita tua dengan tatapan mata yang dalam dan misterius, masuk ke kamarnya. Ia membawa sebuah baskom berisi air kembang 7 rupa dan beberapa ubar rampil lainnya. Sudah waktunya, Nduk, bisiknya lirih, suaranya terdengar serak. Wanita itu mulai merias wajah Sari dengan cekatan. Setiap suapan bedak dingin di wajahnya terasa seperti sentuhan tangan mayat.
Setiap kali juru rias itu mendekat, Sari bisa mencium aroma aneh yang sama seperti yang keluar dari kemben itu, bau melati layu dan tanah basah. Ketika riasan hampir selesai, juru rias itu membuka kotak kayu yang lain. Isinya adalah sanggul dan rangkaian bunga melati segar. Namun, matanya kemudian melirik ke arah lemari tua tempat Sari menyembunyikan kemben itu. "Di mana kemben pusakanya?" tanyanya. Nadanya datar namun menusuk. Sari menelan ludah. Saya tidak mau memakainya, Mbok," jawabnya gemetar. "Saya akan pakai kebaya biasa saja." Wajah sang juru rias mengeras. Senyum tipis yang tadi menghias bibirnya lenyap seketika. "Kamu tidak punya pilihan," desisnya. "Ini bukan permintaan. Ini adalah takdir." Tanpa menunggu jawaban Sari, wanita tua itu berjalan ke arah lemari, membukanya, dan dengan mudah menemukan kemben merah itu seolah ia tahu persis di mana letaknya. Ia menarik kain itu keluar. Saat kemben itu kembali terpapar udara kamar, hawa dingin yang menusuk tulang kembali datang. Lampu teplok di sudut ruangan kembali berkedip-kedip liar, apinya nyaris padam. Dari luar kamar, sayup-sayup terdengar suara kidung yang dilantunkan para kerabat, namun kini suara itu terdengar seperti nyanyian kematian. "Pakailah," perintah sang juru rias, menyodorkan kain itu pada Sari. Tatapan matanya tajam, seolah menghipnotis. Sari merasa kehendaknya direnggut. Tangannya bergerak sendiri menerima kain dingin itu. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ia tak mampu melawan. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memaksanya. Dengan tangan si juru rias yang membantu, Sari mengenakan kemben itu. Saat kain itu melilit tubuhnya, ia merasakan sensasi yang sama seperti pertama kali, dingin, mencekik, dan seolah hidup. Kali ini, cengkramannya jauh lebih kuat. Nafasnya menjadi pendek-pendek, pandangannya mulai kabur. "Lihatlah dirimu di cermin," bisik si juru rias di telinganya. "Lihat betapa cantiknya sang pengantin abadi." Dengan sisa kesadarannya, Sari mengangkat kepala dan menatap cermin. Jantungnya berhenti berdetak. Kali ini bukan lagi bayangan sekilas. Yang terpantul di cermin adalah Laras, secara utuh. Ia berdiri di sana mengenakan kemben yang sama dengan riasan pengantin yang sama persis seperti yang baru saja dipoleskan di wajah Sari. Wajah Laras pucat pasi, matanya hitam legam tanpa pupil, dan dari bibirnya yang membiru mengalir setetes darah segar yang menetes ke kemben merahnya. Ia menatap Sari, bukan lagi dengan tatapan sedih, melainkan dengan seringai kemenangan yang mengerikan. Dan kemudian, hal yang paling menakutkan terjadi. Pantulan Laras di cermin itu perlahan mengangkat tangannya, lalu mulai mencekik lehernya sendiri. Di dunia nyata, Sari merasakan hal yang sama. Tangan-tangan tak terlihat, dingin dan kuat, mulai mencengkram lehernya. Ia terbatuk, mencoba berteriak, tapi hanya suara desisan yang keluar. Ia berontak, tangannya mencakar-cakar lehernya sendiri, mencoba melepaskan cengkraman maut itu. Sang juru rias hanya berdiri diam di sudut ruangan, menonton dengan ekspresi datar yang mengerikan. Seolah ini adalah sebuah pertunjukan yang sudah sering ia saksikan. Di luar, Adit yang seharusnya berada di penginapan merasakan firasat yang sangat buruk. Perasaannya tidak enak sejak sore. Didorong oleh rasa khawatir yang tak tertahankan, ia nekat melanggar pantangan. Ia berlari menuju rumah Sari. Para kerabat yang melihatnya datang mencoba mencegah, tapi Adit menerobos masuk, langsung menuju kamar Sari. Pintu kamar terkunci dari dalam. Adit menggedornya dengan panik. "Sari, Sari buka pintunya!" teriaknya. Dari dalam, ia hanya mendengar suara gaduh seperti orang tercekik. Tanpa pikir panjang, ia mendobrak pintu itu dengan sekuat tenaga. Sari tergeletak di lantai. Tubuhnya kejang-kejang dengan mata melotot ke atas. Wajahnya mulai membiru. Kemben merah itu melilit tubuhnya begitu erat.
dan di belakangnya berdiri sesosok wanita yang tidak Adit kenali. Wanita tua, sang juru rias, yang kini menatapnya dengan seringai dingin. "Kau datang terlambat," desis wanita itu. Ia sudah terpilih. Tepat saat itu, di atas tubuh Sari melayang sesosok arwah wanita dengan gaun pengantin kuno. Arwah Laras. Ia tersenyum, senyum yang penuh kelegaan sebelum perlahan-lahan memudar dan lenyap ke dalam kegelapan. Cengkeraman di leher Sari pun terlepas, namun sudah terlambat. Tubuh Sari berhenti bergerak, matanya yang indah kini terbelalak kosong menatap langit-langit tanpa nyawa. Ia meninggal dengan cara yang sama, di malam yang sama, dengan kemben yang sama. Takdir Laras telah terulang. Jeritan histeris Adit memecah keheningan malam yang sakral. Para kerabat yang tadinya khusyuk melantunkan kidung berhamburan masuk ke dalam kamar. Tangis dan kepanikan meledak. Malam Midodareni yang seharusnya menjadi malam penantian penuh harapan, kini berubah menjadi malam duka yang kelam. Di tengah kekacauan itu, sang juru rias lenyap tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Desa itu gempar. Tragedi Laras puluhan tahun lalu terulang kembali dengan presisi yang mengerikan. Beberapa tetua desa yang paling dihormati akhirnya berkumpul. Wajah mereka pias, diliputi rasa bersalah dan ketakutan, melihat kemarahan dan keputusasaan Adit yang menuntut penjelasan. Mereka akhirnya membuka rahasia paling gelap yang telah mereka kubur selama puluhan tahun. Ternyata Laras tidak bunuh diri, ia dibunuh. Puluhan tahun silam, Laras jatuh cinta pada seorang pemuda biasa, bukan pria yang dijodohkan dengannya oleh keluarganya. Pada malam Midodareni, ia berencana untuk kawin lari. Namun rencananya diketahui oleh sang juru rias kala itu, yang tak lain adalah nenek dari juru rias yang merias Sari. Untuk menjaga kehormatan keluarga dan tradisi desa, Laras dibungkam selamanya. Ia dicekik hingga tewas menggunakan kemben pengantin yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaannya. Kematiannya ditutup-tutupi sebagai tindakan bunuh diri. Namun arwah Laras yang penuh dendam dan sakit hati tidak pernah pergi. Ia terikat pada kemben itu, menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Arwahnya tidak akan tenang sebelum ada pengantin lain yang merasakan penderitaannya, yang mati dengan cara yang sama, di malam yang sama, sebuah tumbal untuk sebuah kutukan. Dan sang juru rias, dari generasi ke generasi, bukanlah sekadar perias, mereka adalah penjaga kutukan. Mereka tahu persis apa yang akan terjadi. Tugas mereka adalah memastikan setiap beberapa dekade ada seorang pengantin terpilih yang dikorbankan untuk menenangkan arwah Laras, agar arwah itu tidak mengganggu seluruh desa. Mereka percaya, jika tidak ada tumbal, Laras akan murka dan membawa petaka yang lebih besar bagi desa itu. Sari adalah korban terbaru dalam ritual sesat yang tersembunyi di balik tabir tradisi. Mendengar pengakuan itu, dunia Adit seakan runtuh. Cintanya, masa depannya direnggut oleh sebuah kepercayaan buta dan kejahatan yang ditutup-tutupi selama bertahun-tahun. Kemarahannya kini bercampur dengan rasa ngeri yang tak terhingga. Desa yang dikira damai dan penuh kearifan lokal ternyata adalah sebuah sarang pemujaan berkedok tradisi yang rela mengorbankan nyawa gadis tak berdosa untuk kedamaian semu. Kemben merah saga itu tak pernah ditemukan lagi setelah malam kematian Sari. Beberapa orang percaya kain itu kembali terkubur di suatu tempat, menunggu dengan sabar untuk digali kembali oleh sang penjaga kutukan berikutnya, menunggu pengantin terpilih lainnya di masa depan. Adit meninggalkan desa itu keesokan harinya, membawa serta jasad Sari dan hati yang hancur keping-keping. Ia tidak pernah kembali. Desa itu pun kembali sunyi, menyimpan rahasianya rapat-rapat, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Para penduduknya melanjutkan hidup, berpura-pura tidak tahu bahwa kedamaian mereka dibeli dengan nyawa seorang gadis muda. Namun,
Beberapa orang yang melintasi desa itu di malam hari terkadang bersumpah mendengar sesuatu. Suara tangisan perempuan yang pilu terbawa angin dari arah rumpun bambu di belakang rumah yang kini kosong. Tangisan yang terdengar seperti rintihan dua arwah, Laras dan Sari, yang nasibnya terikat oleh sehelai kain merah. Mereka berdua kini menjadi sang pengantin abadi, gentayangan dalam lingkaran penderitaan yang tak berujung, menunggu keadilan yang mungkin tak akan pernah datang. Mereka menunggu, mungkin untuk mencari teman baru. Pengantin ketiga. Terkadang, teror yang paling nyata bukanlah datang dari makhluk gaib, melainkan dari kegelapan yang bersembunyi di dalam hati manusia itu sendiri. Tradisi menjadi topeng dan keyakinan menjadi pisau. Terima kasih telah menemani kami di zona gaib. Selalu pertanyakan apa yang ada di balik tirai, karena tidak semua yang terlihat indah itu aman. Sampai jumpa di kisah berikutnya jika kau masih berani. Tetaplah di sisi terang.